Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab merancang studi kualitatif. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Erlinda Febriasi dengan PM 104, ada saya sendiri Gania Azara NPM 112, ada Arum Indah Setiarini NPM 187, dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Dwi Ferdianto NPM 241. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Nah, pengertian dari penelitian kualitatif sendiri yaitu sebuah metode penelitian yang menempatkan peneliti itu di lingkungan alami subjek, mengamati berbagai fenomena dalam konteks aslinya. Nah, hal tersebut adalah pendekatan interpretatif yang berfokus pada memahami makna dari suatu permasalahan sosial ataupun kemanusiaan berdasarkan sudut pandang orang yang mengalaminya. Definisi tersebut itu terus berkembang dan mencerminkan cara-cara penelitian kualitatif dapat menggambarkan dan bahkan berpotensi untuk mengubah suatu fenomena di dunia. Beberapa elemen utama dari penelitian kualitatif itu meliputi yang pertama, penelitian kualitatif mengumpulkan data di tempat langsung di mana masalah atau fenomena itu terjadi, bukan di sebuah laboratorium atau sebuah ruangan khusus penelitian. Nah, peneliti ini berinteraksi langsung dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Yang kedua, peneliti kualitatif sendiri itu mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara, pengamatan, ataupun dokumen-dokumen yang mendukung. Peneliti sering menggunakan pertanyaan terbuka yang mereka rancang sendiri. Dan yang ketiga, peneliti kualitatif itu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sumber wawancara, pengamatan, dan dokumen untuk membangun gambaran-gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena tersebut. Nah, data tersebut kemudian dianalisis dan diorganisir dalam tema-tema atau subkategori tertentu. Yang keempat, peneliti kualitatif juga mengembangkan tema atau pola dari data mentah atau melalui proses induktif, yaitu membangun pemahaman dari data yang terperinci ke gambaran yang lebih luas. Proses tersebut memungkinkan peneliti bekerja secara bolak-balik antara data dan tema yang muncul, hingga para peneliti membangun pemahaman yang dibilang bisa menyeluruh. Yang terakhir, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu seringkali memiliki pengaruh atau refleksi pribadi yang berperan dalam analisis datanya, karena peneliti tersebut terlibat langsung dan berinteraksi dengan subjek penelitian tersebut. Penelitian kualitatif itu berbeda dari pendekatan yang kuantitatif karena tidak berusaha memberikan kesimpulan yang pasti, melainkan mendekati masalah dari berbagai sudut untuk memahami makna yang mendalam di balik fenomena yang diamati oleh peneliti. Jadi penelitian kualitatif ini lebih terjun langsung ke dalam fenomena-fenomena yang terjadi atau lebih melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam fenomena tersebut atau penelitian tersebut. Selanjutnya ada karakteristik tambahan dari penelitian kualitatif, yaitu yang keenam, fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami pandangan dan makna yang dimiliki oleh partisipan tentang masalah-masalah yang dikaji, bukan pandangan dari peneliti ataupun referensi lainnya. Nah, hal tersebut memungkinkan munculnya berbagai perspektif atau sudut pandang dalam hasil penelitian. Yang ketujuh, desain penelitian kualitatif itu biasanya bersifat fleksibel. Artinya rencana penelitian dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan saat terjadinya observasi. Nah, peneliti itu juga mungkin mengubah pertanyaan-pertanyaan atau metode pengumpulan datanya, atau siapa dan di mana mereka melakukan penelitian. Sehingga itu tergantung pada situasi yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Yang ketiga, yang kedelapan, peneliti mengungkapkan latar belakang atau posisi pribadi mereka dalam penelitian, misalnya pengalaman kerjanya atau budayanya, agar pembaca juga memahami bagaimana pengaruh terhadap interpretasi datanya. Nah, hal tersebut penting karena pembaca juga ingin tahu alasan apa sih ketertarikan peneliti terhadap topik yang dikaji atau ingin dicapai dari penelitian tersebut.
Yang terakhir yaitu peneliti kualitatif mencoba membangun pemahaman yang menyeluruh atau kompleks tentang masalah-masalah yang mereka teliti. Mereka melaporkan berbagai perspektif dan faktor yang mempengaruhi situasi tanpa adanya terikat hubungan sebab akibat yang bisa dibilang sederhana, tetapi lebih pada interaksi kompleks antara faktor-faktor dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya, kapan sih kita harus menggunakan metode penelitian kualitatif ini? Penelitian kualitatif itu digunakan saat kita ingin memahami masalah ataupun isu-isu secara mendalam dan terperinci. Biasanya, kita memiliki pendekatan ini ketika kita perlu menggali informasi langsung dari suatu kelompok atau individu tertentu, terutama jika isu yang dikaji itu tidak mudah diukur atau melibatkan perspektif yang jarang didengar. Yang kedua, kita ingin memahami masalah dari cerita dan pengalaman langsung partisipan dengan mendatangi tempat tinggal atau lingkungan mereka dan membiarkan mereka berbicara tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain. Yang ketiga, kita ingin mendengar suara partisipan dan mengurangi ketimpangan kuasa antara peneliti dan partisipan. Nah, kolaborasi langsung dengan partisipan itu seperti melibatkan mereka dalam analisis data dan membantu mencapai tujuan dari penelitian ini. Yang keempat, penelitian kualitatif itu memungkinkan kita menulis dalam gaya yang lebih naratif atau bebas, seperti dalam bentuk cerita ataupun puisi tanpa keterbatasan akademis yang bisa dibilang ketat. Yang kelima, kita ingin melihat bagaimana sih konteks seperti tempat tinggalnya, lingkungannya, dapat mempengaruhi respons dari perilaku partisipan tersebut. Lalu yang ke 6 itu pendekatan ini cocok ketika teori yang ada tidak mencakup kompleksitas masalah secara memadai ataupun tidak relevan dengan suatu populasi tertentu. Dan yang terakhir, interaksi antar individu ataupun isu-isu yang kompleks seperti adanya perbedaan gender, ras, ataupun status ekonomi yang seringkali tidak dapat diukur dengan angka atau statistik biasa. Nah, pendekatan kualitatif juga lebih baik untuk menangkap suatu keunikan dari setiap individu. Secara keseluruhan, penelitian kualitatif ini digunakan ketika kita butuh pemahaman yang lebih mendalam, detail, dan konteks yang tidak dapat diberikan melalui data kuantitatif. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang apa yang dibutuhkan studi kualitatif dari kami. Nah, melakukan penelitian kualitatif memerlukan komitmen dan persiapan yang mendalam. Berikut adalah beberapa elemen yang dibutuhkan. Yang pertama ada komitmen waktu. Peneliti harus menghabiskan waktu yang signifikan di lapangan untuk mengumpulkan data, membangun hubungan dengan partisipan, dan memahami konteks secara mendalam. Yang kedua yaitu analisis data yang kompleks. Nah, proses analisis data dalam penelitian kualitatif cukup memakan waktu karena peneliti harus menyortir banyak data yang menjadi bagian dari beberapa tema atau kategori. Yang ketiga yaitu penulisan yang panjang. Nah, karena penelitian kualitatif membutuhkan bukti dan perspektif dari partisipan, maka hasil penulisan seringkali panjang dan mendalam. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas metode. Nah, dalam metode kualitatif tidak ada panduan yang kaku. Proses penelitian mungkin berkembang seiring waktu yang membuatnya sulit untuk menentukan rencana yang pasti dari awal. Materi selanjutnya yaitu proses merancang studi kualitatif. Nah, proses merancang penelitian kualitatif ini tidak memiliki struktur yang baku, tetapi memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu pertimbangan awal. Nah, peneliti mempertimbangkan prinsip dasar yang digunakan dalam merancang penelitian. Misalnya, meskipun pendekatan kualitatif fleksibel, masih mengikuti metode ilmiah yang umum, seperti menentukan masalah, mengumpulkan data, dan analisis. Kedua yaitu peran teori dan literatur. Dalam penelitian ini bisa sangat beragam tergantung pada jenis penelitian kualitatif yang dilakukan. Nah, peneliti juga perlu mempertimbangkan latar belakang pribadi dan kepentingan mereka, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perspektif mereka. Yang kedua yaitu ada langkah-langkah dalam proses penelitian. Yang pertama ada mendefinisikan asumsi dan lensa interpretatif. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi asumsi filosofis dan lensa interpretatif yang mereka gunakan. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian bersifat terbuka dan peneliti siap mengubahnya berdasarkan hasil eksplorasi awal dengan partisipan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data.
Peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data yang bersumber dari wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual. Data dikumpulkan tanpa struktur kaku, dan peneliti fokus mendengarkan dan mengamati tanpa ekspektasi khusus. Yang keempat yaitu analisis data. Peneliti melakukan analisis secara induktif dari data mentah ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, seperti kode, kategori, dan tema. Proses ini melibatkan iterasi antara data dan hasil analisis. Selanjutnya yaitu menulis laporan. Nah, penulisan laporan dimulai dari tahap awal penelitian dan dapat mencakup berbagai bentuk narasi, diagram, dan visual untuk menyampaikan temuan. Selanjutnya, elemen dalam semua tahap penelitian. Selama penelitian, penting untuk peka terhadap isu etika, terutama pada saat memasuki lokasi, melibatkan partisipan, dan mengumpulkan data pribadi. Peneliti mengidentifikasi isu etika yang perlu diantisipasi, memberikan imbalan kepada partisipan, dan memastikan mereka mendapatkan manfaat dari penelitian juga penting. Selain itu, cara meninggalkan lokasi dengan baik agar partisipan tidak merasa ditinggalkan sangat krusial. Peneliti harus peka terhadap potensi gangguan dan resiko mengeksploitasi populasi rentan seperti anak-anak atau kelompok terpinggirkan. Selanjutnya yaitu masalah etika selama semua tahapan proses penelitian. Dalam merencanakan studi kualitatif, peneliti harus mempertimbangkan isu etika yang mungkin muncul dan cara menanganinya. Isu ini terjadi tidak hanya untuk saat mengumpulkan data, tetapi di seluruh proses penelitian. Peneliti menyarankan peneliti untuk mempertimbangkan peran mereka, isu yang sulit ditangkap, dan memastikan hubungan yang saling menghormati. Selain itu, peneliti perlu peka terhadap populasi rentan dan risiko yang mungkin dihadapi peserta. Sebelum penelitian, perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Peninjau Institusional untuk pengumpulan data dan memeriksa standar etika dari organisasi profesional. Izin lokal untuk mengumpulkan data juga harus diperoleh dengan bantuan pihak berkepentingan dan lokasi dengan kepentingan pribadi sebaiknya dihindari. Memulai penelitian melibatkan kontak awal dengan lokasi dan individu serta menjelaskan tujuan penelitian kepada peserta melalui formulir persetujuan yang menyatakan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan aman. Untuk populasi sensitif seperti anak-anak, diperlukan ketentuan khusus dan peneliti harus menghormati perbedaan budaya dan sosial. Kemudian di sini ada struktur umum dari sebuah rencana ataupun proposal. Jadi tidak ada nih format baku untuk menulis hasil penelitian kualitatif. Namun beberapa ahli itu menyarankan topik umum yang perlu disertakan dalam rencana ataupun proposal penelitian kualitatif. Nah, misalnya di sini ada contoh satu. Misalnya Creswell 2009 itu memberikan format yang bersifat konstruksionis ataupun interpretif. Nah, itu yang mencakup pengantar, prosedur penelitian, peran peneliti, serta pertimbangan etis, temuan awal dan juga hasil yang diharapkan. Nah, untuk contoh yang kedua di sini itu mengadopsi perspektif transformasi. Itu juga dari Creswell 2009. Nah, dalam format ini isu advokasi itu dinyatakan di awal, menekankan pentingnya kolaborasi selama penggunaan data dan juga mempromosikan perubahan yang diinginkan untuk kelompok yang diteliti. Kemudian untuk yang contoh ketiga di sini tuh mirip nih dengan format transformatif, tetapi lebih menekankan terhadap lensa teoritis. Ini dari Marshall dan Rosman 2010. Nah, dalam format ini terdapat bagian untuk lensa teoritis seperti feminis ataupun ras. Nah, dalam tinjauan pustakanya. Nah, kemudian konsep kepercayaan itu menggantikan validasi. Kemudian refleksi itu melalui biografi pribadi serta pertimbangan etika dan juga politik penulis. Nah, di sini itu adalah lanjutan dari ketiga contoh yang awal tadi. Nah, di sini adalah contoh yang keempat. Nah, ini format keempat ini itu menurut Maxwell 2005. Nah, mengatur struktur proposal berdasarkan 9 argumen yang harus saling terkait saat merancang penelitian kualitatif. Nah, 9 argumen ini itu dianggap sebagai poin penting dalam proposal, dan Maxwell itu menyertakan contoh lengkap proposal disertasi kualitatif yang ditulis oleh Martha G. Regan-Smith di Harvard Graduate School of Education. Nah,
Kemudian keempat contoh ini tuh hanya berkaitan dengan cara merancang rencana ataupun proposal untuk penelitian kualitatif. Nah, selain topik dalam format proposal, penelitian yang lengkap itu juga mencakup data temuan, interpretasi, diskusi hasil secara keseluruhan, batasan studi, dan kebutuhan penelitian di masa depan. Sekian sesi pemaparan dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.